Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Siapa di sini temannya yang tidak berhadir? Umar. Allah. Kenapa? Tanpa ketarakan Bu ay. Di jalan dulu Ibu. Perjalanan pacar Bu. Baik. Bu. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oh, saya tahu. Betul kelasnya Bu. Silakan Umar. Seksi kalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini kita berdoa terlebih dahulu bagi yang beragama Islam masing-masing doa. Amin. Nah, di sini siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Lupa Bu. Wah. Jadi materi minggu lalu itu adalah tentang interaksi antar Agama. wilayah. Nah, di sini Ibu ada gambar. Coba kalian tebak. Nah, yang di atas gambar apa? Mobil balap Bu. Orang menuju sawah Bu. Yang sawah. Oh, yang di bawah gambar apa? Nelayan. Ramai mencari ikan Bu. Betul. Berdua. Jadi yang di atas ini adalah gambar seorang petani dan yang di bawah adalah gambar seorang nelayan. Nah, seorang nelayan ini coba tebak mereka menggunakan apa? Yang di bawah selain perahu apa? Apa namanya kayak gini? Apa namanya itu? Jari. Ya, jari itu. Nah, maka dari itu kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Nah, di sini kita akan membahas tentang kebutuhan hidup manusia dan jenis-jenisnya. Kebutuhan hidup Ada yang tahu apa itu arti kebutuhan? Keperluan Bu untuk hidup. Betul. Nah, jadi kebutuhan itu berasal dari kata dasar butuh yang artinya yang diperlukan ataupun yang dibutuhkan. Nah, jadi kebutuhan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan baik berupa barang, tempat, ataupun benda atau yang dibendakan. Nah, adapun jenis-jenisnya itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu adalah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Dan yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah berdasarkan apa tadi? Kepentingannya. Tingkat kepentingannya. Nah, di dalam kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Bisa. Yang pertama tadi apa? Primer. Yang kedua? Sekunder. Yang ketiga tersier. Amel mau contohkan Bu. Apa itu kebutuhan primer? Amel Bu. Amel tahu Bu. Jadi kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada yang tahu apa contohnya? Amel tahu Bu. Makan. Makan pakaian. Tepuk tangan. Jadi kebutuhan primer ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kenapa? Akan mati Bu. Akan mengganggu kelangsungan hidup Manusia. Contohnya tadi makan, minum. Makan ini. Aku bingung. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Ada yang tahu artinya apa? Pakaian. Artinya pakaian kamu primer. Nah, jadi Untuk kebutuhan menunjang. sekunder ini merupakan kebutuhan yang hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Seperti Kendaraan motor.
Rumah, Bu. Handphone. Duit. Contohnya adalah kendaraan. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Pendidikan. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dianggap mewah. Apa coba? Mobil. Apa lagi? Emas, Bu. Emas. Contohnya Nonton konser, Bu. Contohnya Pakai seperti Novo, mobil Bu. mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, dan Berat, sebagainya Bu. yang dianggap barang mewah. HP, Bu. Bilpon. Rumah mewah. Yang kedua tadi ada yang ingat kebutuhan berdasarkan apa? Sifatnya, Bu. Ya betul. Tepuk tangan untuk Oli Rahman. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah seperti yang di media ibu nih, tadi ibu lihat ya. Pop-up media. Ini adalah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Mau lihat, Bu? Bukan lihat. Ada gambar apa aja? Pinjam boleh nggak, Bu? Itu apa? Rumah. Primer, sekunder, jam tangan, itu apa, Ibu Bu? lihat ya maunya. Belajar kan? Bener. Gambar apa? Ini gambar apa? Mobil. Betul. Lamborghini, Bu, Lamborghini. Apa itu, Bu? Yang kedua tadi adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ini kita terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, jadi terdapat dua, yaitu jasmani dan Rohani. Surya. kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan fisik. Contohnya, olahraga. Betul, saya itu. Nah, betul tadi kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan fisik. Contohnya seperti olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani ini merupakan kebutuhan yang berasal dari dalam diri. Misalkan ketika kita merasa senang ataupun sedih, contohnya tuh Menangis. Kayak Ya, sapu ketawa. itu, ya, Bu. betul. Misalkan Haji ketujuh liburan, Sapu reward. maka perasaan yang Haji ditimbulkan kan apa? makan donat. Kesenangan. Kehidupan. Haji kan cuma makan donat buah. Contohnya liburan ya. Wis. Wih. Selalu percaya. Gereja banteng. Dicobain. Nah, seperti jalan apa ini. Wih. Ini adalah olahraga, dan yang kedua adalah liburan ataupun yang sering ikut ke pengajian tuh bisa juga. Masya Allah. Gue ada Bu, buah. apa itu, Bu? Ke gereja ya, ramean, Bu. Melakukan itu akan merasa tenang. Benar buah. Papa berada buah. Bilang masalah ya. Tinggi buah. Haji ngajak gue ke majelis. Betul. Desainnya kayaknya aku pacaran jadi majelis. Aduh di majelis apa? Ya, nah lanjut ya. Yang ketiga apa tadi? Bentuknya lain. Kebutuhan berdasarkan waktunya. Waktunya, Bu. Waktunya awan. Waktunya memang. Waktunya lagi. Itu terbagi ke dalam dua bagian lagi, yaitu masa sekarang, masa akan datang. Dan masa akan datang. Dan masa depan. Nah, kebutuhan masa sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga atau pada saat yang dibutuhkan. Apa coba? Atau juga misalkan terjadi kebakaran. Nah, itu ambulan harus segera datang memadamkan mereka. Pemadam. Jadi itu merupakan kebutuhan Sekarang. kesehatan. Pakai bunyi terus kebakaran. Yang kedua adalah masa depan. Ada yang tahu contohnya? Banyak. Baju.
Menikah. punya anak bu, asuransi, tabungan dan lain sebagainya. Misalkan, nah ini ingin pergi umroh, nah dia menabung terlebih dahulu. Menyiapkan dah kepala. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Saya mau pamai. Amel. Kamu dulu. Ambil bu dari tiba pendar aja bu. Iya bu, ibu diam aja bu, jangan bu. Dari tadi ibu lihat ada yang ngantuk, ada yang menguap. Nah kita games ya. Oke bu. Jadi kalau ibu bilang claps, itu tepuk tangan. Kalau clapsnya 2 kali, tepuk tangannya juga 2 kali ya. Terus kalau ibu bilang boom, terus tapak meja. Kalau ibu bilang claps, itu tepuk tangan. Coba claps, boom. Nah, Masih belum paham bu. claps, boom. Claps, claps, boom. Nah, terus satu lagi namanya pen. Kalau ibu bilang pen, nanti rebutan pen ya. Nah, ini rebutan. Kalau ibu bilang pen, nanti pennya direbut. Bu, kami ada di pen bu. Ini dua rebutan di sini. Bu, kami di Ini ada apa bu? Kami Oh jadi ibu bertanya ibu berarti ini bertiga kami Iya, rebutannya dua. Ini dua ya. Bu, kami nggak mau sembilan ribu. Bu aja lah bu. Tiga, lengkap. Ada di sini pen. Kami mau dapat apa aja bu? Gimana nih? Pennya juga tahu nih. Ayo mulai bu. Sudah paham apa yang dijelaskan tadi? Siap ya? Ya bu. Boom. Clap, clap. Boom. Clap. Pen. Gue karena banyak yang memegang dan yang Oh ini dapat bu. Ajak bu. Ajak bu kalau dapat bu. Kalau ada yang kalian dapat ke belakang dulu. Maksudnya yang dapat tadi kumpul lagi. Boleh betul tiga. Ya masih berapa? Mungkin baru dapat ke belakang huruf yang anu tadi. Boleh nggak? Ayo man, cepat man. Udah dapat kami. Ibu dapat yang dapat ayo. Ibu, curang beneran ibu curang. Ini apa namanya? Lamborghini. Boom. Clap. Boom, boom. Clap. Boom. Pen. Silakan Kenapa dia masing-masing? Ayo. Harus berapa aja? Yeay. Tapi nanti di akhir ya.
berdasarkan subjeknya. Satu predikat. Ini terbagi ke dalam dua bagian lagi, yaitu individu Kelompok. dan kelompok atau kolektif. Ada yang tahu kebutuhan individu apa? Makan. Betul. Misalkan Putri ketika makan. Nah, jadi yang merasa kenyang siapa? Kan kadang mungkin Putri yang merasa kenyang, Putri yang makan, Putri yang merasa kenyang. Amun makan tapi dua kok pusing sama kanyang gue. Makan individu dulunya. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan secara bersama-sama. Misalkan Dapat bansos. apalagi ya saya itu. Kerjasama Bu. Misalkan gedung pendidikan kayak sekolahan kan dapat dirasakan dengan banyak orang, ataupun jalan raya itu dapat dirasakan banyak orang juga, atau misalkan musola juga dapat dirasakan banyak orang. Aku ribut Bu. Video baju batik di gereja. Musola. Apa tadi lagi satunya? Jalan raya. Infrastruktur Bu, infrastruktur. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih kurang paham? Desi Bu. Suka aku Desi juga. Nah, kalau begitu akan Ibu kasih tugas ya nanti di rumah selama 3 hari. Silakan kalian amati kegiatan kalian, kebutuhan apa saja yang kalian butuhkan selama 3 hari tersebut, lalu ditulis. Nah, nanti minggu depan dipresentasikan. Paham? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Bu Lida simpulkan. Baik, tadi ada dibahas ada 4 kebutuhan manusia, 4 tingkat kebutuhan hidup manusia. Ada tingkat kepentingan, ada 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier. Lalu ada tingkat kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada jasmani dan rohani. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu masa sekarang dan masa ke depan, ke masa yang akan datang. Dan terakhir ada tingkat kebutuhan hidup manusia berdasarkan subjeknya, yaitu ada individu dan kelompok. Nah, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda setiap individunya. Jadi kebutuhan itu merupakan suatu keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi rohani dan jasmani demi kelangsungan hidup manusia. Nah, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan